Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi al-kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya as-sayyid Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wasairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hada khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila muallif hadzal kitab as-syaikh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita menerangkan tentang bab keutamaan puasa. Hadis nomor 2 insyaallah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisaimi iku lisaimi tetep keduwe wong kang poso, farhatani utawi ana kebungahan loro, yafrahu bihima bungah sapa saim bihima kelawan kelorone. Rupane farhatun utawi kebungahan siji iku inda iftari nalikane buka, wa farhatun lan kebungahan kang weneh iku inda liqa'i rabbi nalikane ketemu pangerane shaim. Rasulullah menyampaikan bagi orang yang berpuasa itu terdapat dua kebahagiaan. Yang pertama adalah bahagia ketika berbuka. Buka kan seneng nih. Yang kedua bahagia ketika bertemu dengan Tuhan. Iku lho panjenengan iki nglakoni poso seneng loro iki mesti didapatkan. Seneng waktu buka, seneng waktu ketemu Gusti Allah. Seneng waktu buka. Nah, ini yang kita bahas. Kira-kira panjenengan nek pas buka niku senenge napa? Senenge napa? Seneng soalnya wis saleh. Ngoten nggih. Nggih niku iya benar dan manusiawi juga itu. Tapi ada sebuah hadis begini. Rasulullah menyampaikan innal lisaimi inda fitrihi da'watu ma turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa inda fitrihi ketika berbuka puasa, dakwatu maturatu, doanya itu tidak ditolak oleh Allah.
Jadi ketika berbuka puasa itu doanya tidak ditolak oleh Allah. Kira-kira luwih seneng ndi panjenengan? Luwih seneng mangan apa luwih seneng dungane dikabulkan? Nah, ya. Lah dengan gak ngaji gak ngerti sampean temen nih. Lah padahal umumnya ketika kita berbuka puasa itu lupa daratan. Gitu. Saking senenge lali. Wis pokoke mangan. Masyaallah. Jadi pancen luar biasa Ramadan. Saya nggak bahas puasa Senin Kemis, nggak bahas puasa yang lain. Saya membahas Ramadan aja dulu. Ramadan itu luar biasa. Kabeh wong ngenteni maghrib, ngenteni, dan ini tidak terjadi di luar Ramadan. Jadi ditunggu datangnya maghrib itu ditunggu oleh orang-orang, gitu. Nah, jadi wong podo goleki maghrib tidak ditemukan di luar bulan Ramadan. Ya, di luar bulan Ramadan itu ketemu maghrib biasa. Yo gak ngenteni malah ketemu maghrib kadang gelo. Napa gelo? Lho kok wis maghrib ya moro-moro lho gelo. Tapi nek Ramadan ndak ditunggu. Mulai jam 4 wis dinteni. Kok jam 4? Jam 2 wis nunggu maghrib pula. Jane sing dinteni napa niki jane? Nah itu nggih. Jadi ini dikatakan salah apa bener ya bingung juga. Jadi ternyata yang kita tunggu itu urusan makan yang kita tunggu ternyata. Bukan urusan terkabulnya doa, bukan. Tapi urusan makan. Jadi menungso selama blegere itu menungso rupanya nek wis kena urusan makanan itu mereka menjadi lemah kan begitu kan? Mereka menjadi lemah. Wis luar biasa ya. Jadi ketika orang itu berpuasa kemudian berbuka puasa, saat itulah kata Rasulullah doa itu tidak tertolak. Saat berbuka puasa, coba ini luar biasa ini. Jadi ketika kita menikmati buka, weteng luwe krasa ngelak, waktu buka itu mandi-mandine donga. Kira-kira konsentrasi donga apa konsentrasi mangan? Coba luar biasa ya. Luar biasa. Jadi artinya apa? Ketika saat dimana keinginan itu diperbolehkan, keinginan untuk makan itu diperbolehkan, kita diperintahkan tetap ingat kepada Allah. Biasanya wong nek wis mangan terpenuhi keinginannya itu lupa diri. Gitu. Waya buka wis iso maca bismillah wis luar biasa. Omene maca donga ya napa dongane maem niku. Dongane buka niku ya napa? Wis ngoten niku lah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan seterusnya. Begitu maem wis lupa lagi menikmati apa yang dimakan. Padahal saat itulah doa kita tidak ditolak oleh Allah. Angel iki ini sulit. Sulit. Jadi Rasulullah mengatakan seperti itu. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika bertemu dengan Tuhannya. Jelas nih. Para jamaah puasa itu kan termasuk salah satu mujahadatun nafs. Ketika Rasulullah dan para sahabat itu habis perang Badar, kemudian Rasulullah dan para sahabat kembali ke kota Madinah. Begitu sampai kota Madinah, Rasulullah mengatakan, kharajna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Para sahabat kita ini baru saja keluar dari perang yang kecil, sebentar lagi akan menuju perang yang lebih besar. Para sahabat durung ilang keselesean. Terus diaturi Rasulullah bahwa kita ini sebentar lagi akan memasuki perang yang lebih
besar. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Napa sing jenengan maksud perang gede niku Kanjeng Nabi? Rasulullah mengatakan jihadun nafsi, perang melawan nafsu. Karena saat itu akan memasuki bulan Ramadan. Ini berperang melawan nafsu itu lebih besar dibandingkan perang apa? Lebih berat. Karena inti dari kebaikan di dalam ibadah itu adalah ketika nafsu kita mampu dikendalikan. Inti dari kebaikan dari ibadah itu di situ. Ketika nafsu kita mampu dikendalikan. Saestu. Jadi ibadah kok dibarengi dengan nafsu, maka nggak jadi itu. Contoh, ibadahnya gedu, tapi kepingin dikenal kalau dirinya orang yang ahli ibadah. Ingin dikenal begini, ini namanya riya atau ujub. Maka menjadi sia-sia itu ibadah. Maka mujahadatun nafsi, berperang melawan nafsu itu adalah hal yang pokok, hal yang utama. Ngeten para jamaah. Nafsu itu tidak semuanya jelek, tidak semua. Jadi nafsu itu ada yang jelek, ada yang baik. Bila kita urutkan sesuai tingkatan, yang paling bawah, yang paling rendah itu namanya nafsul amarah. Itu nafsu yang paling hina. Dia punya beberapa pasukan. Di atas itu namanya nafsul lawamah. Ini juga jelek. Dia punya beberapa pasukan juga. Banyak. Jadi dua kelompok ini adalah nafsu-nafsu yang jelek. Pasukannya banyak sekali. Hawa, syahwat, kadzab, ghadab, jahlun, ghaflah, dan lain sebagainya. Bahlun, khirsun, dan lain sebagainya. Ini pasukan dari kedua nafsu ini. Pasukan dari kedua nafsu. Dan ini harus dicabut dari hati kita, harus dihilangkan. Contoh, kita ingin menjadi orang yang dermawan. Dalam bahasa Arab disebut sahok, dermawan. Tidak mungkin kita menjadi orang yang dermawan bila kita masih bakhil, kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Loman karo medit itu berlawanan. Maka sifat bakhil itu harus kita buang dulu dari hati kita. Setelah hilang dari hati kita, ditanami sifat namanya sahok atau dermawan. Tahapannya begitu. Kalau dalam ilmu tasawuf, takholi, tajalli. Takholi itu menghilangkan sifat-sifat kejelekan. Setelah sifat jelek itu dicabut dari hati kita, bukan berarti hati kita baik, bukan. Kosong. Barulah yang kedua namanya takhali, ditanami sifat-sifat kebaikan. Lah sifat kebaikan itu terkumpul pada tingkatan nafsu yang ketiga, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 3. Apa yang ketiga itu namanya nafsul mulhimah, nafsu yang mendapatkan ilham. Bahasanya Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu yang mendapatkan ilham, mendapatkan petunjuk. Setelah itu naik pada tingkatan nafsu yang keempat, namanya nafsul mutmainnah. Ketika nafsu itu telah mendapatkan ilham, maka dia bergerak menjadi nafsu yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya begitu kan? Dan seterusnya. Lah untuk mujahadatun nafsi, memerangi nafsu itu, maka tingkatannya adalah menghilangkan nafsu-nafsu yang jelek dulu.
Ini pekerjaan besar, tapi tidak banyak orang yang paham. Teorinya aja tidak paham, apalagi melakukan. Ini tambah nemen ra paham. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang sabar, maka kita harus menghilangkan sifat antara lain laum. Laum itu suka mengeluh, seneng maidu, seneng nyacat. Laum namanya. Kan berlawanan ini. Berlawanan. Bila kita ingin menjadi orang yang punya sifat qanaah, menerima ketentuan Allah, atau ridho, senang dengan ketentuan Allah, maka kita harus menghilangkan sifat-sifat yang berlawanan dengan itu. Bila kita kepingin ikhlas, maka kita harus menghilangkan sifat riya. Kan masuk akal. Orang mungkin wong ikhlas tapi riya, kan tidak mungkin. Nah itu bertingkat nafsu. Maka mujahadatun nafsi diperlukan sekali. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendekat kepada kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami berikan petunjuk atau kemudahan untuk menuju Allah. Maka modalnya itu bersungguh-sungguh tadi. Lah bersungguh-sungguh itu diawali dengan ilmu. Lah ini ana wong gedhu kepingin bangun omah, akhirnya gedhu. Ngerti gedhu jenengan iki? Apa gedhu bahasa Indonesiane apa gedhu? Angel bahasa Indonesiane iki. Bersungguh-sungguh. Nah, semangat. Gawe omah semangat. Dicandak dhewe. Kira gawe tukang bayari tukang wis tak garape dhewe. Tapi dia tidak punya ilmu, kira-kira dadi omah apa ora? Maka bersungguh-sungguh itu tetap pondasinya adalah ilmu, sehingga tidak salah. Sehingga tidak salah. Kok urusan ibadah, urusan dunia saja itu butuh ilmu kok. Panjenengan mirsani tangga dodol undi-undi kok laris. Akhirnya didelok, ya apa sing gawe undi-undi diamati. Oh, tepung dadekno jeladrenan, diunder-under terus digoreng. Hanya dilihat sepintas saja. Wah, akhirnya ditiru. Tuku tepung diunder-under digoreng. Wah, begitu dadi tiba-tiba dadi keceput. Kasih dadi undi-undi. Lah karena tidak diilmoni tadi. Lah ini banyak yang tidak paham di urusan ini. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia saja butuh ilmu. Bakul undi-undi butuh ilmu. Apa meneh urusan ibadah, apalagi urusan hati, sesuatu yang tidak tampak. Kalau disiplin ilmunya namanya ilmu tasawuf. Banyak orang tidak paham ilmu tasawuf itu apa. Ilmu tasawuf itu al-ilmul ladzi yuslihul qalba. Ilmu yang menjadikan hati baik. Sebab bila hati itu baik, maka baik pula semua perbuatannya. Kan begitu hadisnya. Bila hati itu jelek, maka menjadi jelek pula semua perbuatan. Yang memperbaiki ini namanya disiplinnya ilmu tasawuf tadi. Panjang itu ngaji ini duwowo banget, jauh lebih lama itu daripada ngaji yang lain. Kita lanjutkan hadis yang berikut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu fami shaimi, demi gandane mulutnya orang yang berpuasa iku atyabu luweh wangi indallahi mungguhe Gusti Allah min rihil miski katimbang gandane lenga misik. Dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan bau mulutnya orang berpuasa itu bagi Allah lebih harum dibandingkan minyak misik. Jenengan nanti ngerti ambune
mulutnya orang berpuasa. Nanti ngerti mboten? Hah? So nek poso sampean survei. Ya ora perlu ngono nggih. Dari mulut kita sendiri kan kita sudah tahu kan begitu kan. Tapi bagi Allah aroma seperti itu adalah lebih harum daripada minyak misik. Minyak misik sing misik betulan. Saya itu penghobi minyak karena menggunakan wangi-wangian itu termasuk sunnah Rasulullah. Nek teng Mekah, nek kula nek pas teng Mekah niku biasane kulaan minyak. Bukan untuk dijual lagi, memang senang. Jadi misik yang ada di Nuwun Sewu, misik sing asli dengan misik yang nek panjenengan teng Ampel niku jauh berbeda. Ngampel niku sak grame 2000. Bukan misik itu sebenarnya. Bukan. Misik itu mahal. 10 mili itu kurang lebih sekitar 4 juta. 10 mili. Panjenengan teng Ampel ya paling 20.000. Jadi tidak seperti itu dan baunya jauh. Itu misik yang betulan. Baunya luar biasa. Maka panane pas teng Mekah niku golek minyak wangi. Kalau takon teng ngene konter resminya dari pabrikan itu. Kalau golek sing paling apik sing ditutui kula. Namanya Hajar Aswad. Kan umum Hajar Aswad itu nih. Pikiran saya Hajar Aswad itu ambune paling ya ngono-ngono ae. Begitu saya ditunjukkan, wah luar biasa ternyata. Kula takoni piro regane jape gitu. 12 juta lulu. Wis balik kanan maju jalan, wis ra sida tuku. Jadi begitu. Jadi orang yang berpuasa itu bau mulutnya bagi Allah lebih harum dibandingkan dengan minyak misik. Salah satu minyak kesukaan Rasulullah. Misik kasturi. Misik itu nama lainnya kasturi. Ini minyak kesukaan Rasulullah itu misik, ambar. Itu termasuk kesukaan Rasulullah dan lain sebagainya. Para jamaah, artinya apa? Orang yang berpuasa itu dimuliakan oleh Allah. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, "Ma min amalin ahabbu ila Allah taala minal ju'i wal atas." Tidak ada amal yang lebih disenangi oleh Allah kecuali haus dan lapar. Di wong niku nek keluwen, wong niku nek ngelak niku disenengi Gusti Allah. Walaupun dia tidak berpuasa. Nanti gak duwe duit, gak iso mangan, akhirnya keluhan, disenengi Gusti Allah. Disenengi Gusti Allah. Justru ketika kenyang itu dibenci oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, "Ma min wi'ain abghadu ilallah mim batni mali'in minal halal." Tidak ada tempat yang paling dibenci oleh Allah kecuali perut ketika dipenuhi oleh sesuatu yang halal. Jadi wetenge kula njenengan iki kok wareg karo barang sing halal niku digedhingi Gusti Allah. Dibenci oleh Allah. Waktu poso disenengi Gusti Allah soalnya luwe. Begitu buka makanan pembuka berpuasanya kurma 3 biji. Sunnah Rasul. Bar kurma air putih. Sunnah Rasul. Bar air putih gedang goreng, nogosari, undi-undi, sandingane es cau, kolak. Iki durung bukane, niki sik takjil. Lah nek kurma telu karo air putih iki sunah Rasul, lah nek nogosari, gedang goreng, undi-undi iki sunahe sapa terus? Kan begitu kan. Jadi kadang kita itu berlebihan. Jadi ya kula sering diundang acara buka puasa bersama. Begitu azan kurmane metu. Anu Pak sunah Rasul. Kula nggih mesem mawon. Tak titeni san burine iki mari iki melok sunahe sapa.
Kan begitu kan ya? Lah ya Rasulullah ya kurmatika ya sudah itu saja. Kan begitu kan? Artinya menjaga supaya tidak kenyang. Begitu. Supaya tidak dibenci oleh Allah, itu problemnya. Jadi ketika puasa disenangi Allah karena haus dan lapar. Ketika buka digedingi Gusti Allah. Padahal ketika berbuka puasa itu, keterangan yang pertama tadi, doa kita tidak ditolak oleh Allah. Lha nek wetenge wareg berubah menjadi dibenci oleh, bagaimana mungkin orang yang dibenci oleh Allah doanya akan dikabulkan. Maka pertahankan jangan sampai kenyang. Jangan sampai kenyang. Nah, sedikit saja tentang materi tasawuf. Dalam kitab Minahus Saniyah itu ada kalimat begini: Baitul wilayatin kusimat arkanuhu sadatuna fihi minal abdali ma baina sumtin wa tizalin daimah wal ju'i was sahri nazihil ghala. 4 pilar utama seseorang itu bila ingin dekat dengan Allah. Apa itu? Ini materi tasawuf sudah ini. Apa itu? Yang pertama adalah sumtu, diam. Diam. Wong kok akeh omongnya, itu menunjukkan jauh dari Allah. Apa meneh gak ono koncone ngomong karepe dhewe. Jenenge napa? Gak genep ngoten nggih. Jadi salah satu pilar, apa pilar itu nggih? Yes, pilar lah ya. Seseorang itu bisa mendekat kepada Allah itu asumtu, diam. Illa an dzikrillah, kecuali urusan ingat kepada Allah, maca Quran. Yo aja meneng wong jenenge maca Quran kok meneng kan gitu. Ngaji dan lain sebagainya. Yang kedua iktizal, uzlah. Dalam sehari meluangkan waktu untuk berdua dengan Allah. Dalam sehari. Panjenengan teng masjid berjamaah, tidak berdua dengan Allah itu namanya. Tidak berdua dengan Allah. Dalam sehari luangkan waktu walaupun cuma 1 jam. Ini untuk memperbanyak ingat kepada Allah, muhasabah. Ini bahasa-bahasa syariatnya begitu. Bahasa hakikatnya berdialog dengan Allah. Baca Quran itu bahasa syariatnya adalah ibadah, begitu kan? Tapi bahasa hakikatnya enggak. Man arada ayyukallima rabbahu falyaqra'il Qur'an. Hadis itu. Barang siapa yang ingin berdialog dengan Tuhannya maka bacalah Quran. Itu bahasanya orang hakikat. Kita tidak akan mampu itu. Jadi bahasa orang syariat, maca Quran itu ibadah, ya itu saja kita. Kita belum sampai ke sana-sana. Yang kedua iktizal, uzlah, menyendiri. Jadi sehari itu meluangkan waktu. Yang ketiga, lapar. Bukan soim, bukan saum, bukan puasa, tapi lapar. Beda ya. Jadi pilarnya orang itu bisa dekat dengan Allah. Yang ketiga namanya lapar, bukan puasa loh. Sebab orang puasa itu nek buka umumnya kewareken. Lah itu berubah menjadi dibenci oleh Allah. Ya. Artinya orang yang selalu menjaga perutnya supaya tidak kenyang. Karena kenyang itu walaupun yang dimakan sesuatu yang halal, itu menjadikan dirinya dibenci oleh Allah. Yang keempat, sahrul layal. Ratu angel lagi materi ini agak berat ini. Sahrul layal ma baina sumtin wa tizalin daimah wal ju'i was sahri nazihil ghala.
Yang keempat sahirul layal, menghidupkan malam, bukan sholat malam. Loh, berarti mereka nggak sholat malam? Nggak begitu maksudnya. Maksudnya nggak begitu. Sama kayak tadi, orang lapar tidak disebut puasa. Berarti orang lapar nggak puasa? Nggak begitu. Artinya mereka ya puasa, tetapi ketika buka mereka tidak mengenyangkan perutnya. Gitu loh artinya. Artinya begitu. Yang keempat, melek bengi, bukan sholat malam. Loh, berarti mereka nggak sholat malam? Nggak begitu maksudnya. Ada orang itu sholat malamnya rutin, jam 8 wis turu, apa engko jam 2 ben iso tangi sholat malam. Bukan itu yang menjadi pilar seseorang bisa dekat dengan Allah. Kenapa? Karena tidurnya banyak. Karena tidurnya banyak. Loh, orang yang jam 12:30 baru tidur, nanti jam 2 bangun, kemudian menghidupkan malam dengan sholat, berzikir, baca Quran sampai matahari terbit, itulah yang disebut sahrul layali, menghidupkan malam. Zaman sugenge Mbah Yai Jamal itu dalam sebulan itu bisa 3 kali tidur di, kami sediakan tempat istirahat persinggahan. Jadi kalau ngaji di wilayah Surabaya masih kami siapkan tempat untuk istirahat. Kadang itu jam 12:30 saya ditelepon, Pak Karom nggak ada kitab niki, nggak ada nyuwun tulung di kula enten sing enten perlu nih. Sering ngoten. Kula kancani bengi nih. Sampai jam 2 baru beliau pamit, kula tak istirahat riyin. Menghidupkan malam itu seperti itu. Jadi nek jam 8 turu, jam 2 tangi. Ini tidak menghidupkan malam namanya. Tidak menghidupkan malam. Jadi ora nyuda turu. Nuwun sewu. Keutamaan puasa dan keutamaan melek bengi itu lebih utama melek bengi. Bingung toh? Nah itu. Kalau tasawuf itu begitu. Karena orang yang menghidupkan malam, sahrul layal, menghidupkan malam dengan banyak upaya mendekat kepada Allah. Melek gampangane. Melek niku ngeten nggih, kalimat melek iku aja dimaknani terus neng warkop ndelok bal-balan. Oh, enggak begitu maksudnya. Memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah. Itu menjadikan basirohnya terbuka, mata hatinya terbuka. Adapun tidur itu ngupamani wong mati, sehingga basirohnya, mata hatinya menjadi tertutup. Dari dalam bahasa tasawuf itu begitu. Dengan sengaja tidak disebut puasa, karena banyak orang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Dengan sengaja tidak menyebut qiyamul lail atau sholatul lail, sholat malam, tapi menyebut sahrul layali, menghidupkan malam hari. Nah itu pilar, 4 pilar bila kita ingin mendekat kepada Allah. Orang diam itu artinya orang yang menyimak, orang yang memperhatikan, orang yang mempelajari keadaan. Kan begitu toh? Kalau orang diam itu kan cenderung begitu, memperhatikan sekitarnya, mengamati dan lain sebagainya. Orang berbicara luputo ngrasani wong, ngelokno wong, ingin menunjukkan dirinya pada orang lain. Betul nggak kira-kira? Nah, maka orang berbicara itu kebanyakan terjerumus pada dosa. Makanya sumtu itu pilar mendekat kepada Allah yang pertama. Punah kabotan ke materi ini. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, fil jannati samaniyatu abwabin minha babun yusammar rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Dalam surga itu
Ada 8 pintu. Di antara pintu-pintu itu ada satu pintu yang disebut dengan royan. Tidak satupun yang bisa memasuki pintu ini kecuali orang-orang yang suka melakukan puasa. Jadi ketika orang itu rebutan mlebu swarga, orang yang suka berpuasa itu disediakan apa jenenge niki? Jalan khusus sehingga tidak perlu berebut. Bypass sehingga tidak perlu berebut. Melalui pintu namanya royan. Babur royan, pintu royan. Ini disediakan bagi orang yang hobi berpuasa. Hobi kok poso, hobi ku mancing ta opo. Lah iki ono hobi pancen suka beribadah. Terutama melakukan puasa. Luar biasa. Yaqulu azza wa jalla kullu hasanatin bi asri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajibih. Setiap kebaikan itu akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat kecuali puasa. Wa huwa li wa ana ajibih. Puasa itu bagiku kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan. Berarti puasa itu pahalanya lebih dari 700 kali lipat dan tidak terhitung lagi. Itu hebatnya orang puasa. Kenapa begitu hebat? Karena orang puasa itu yang dilawan adalah nafsunya. Keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, siapapun lah itu dilawan semua. Ini dalam hadis Allah memberikan wahyu kepada Nabi Dawud. Ya Dawud khudir wa andir qaumaka an akli syahawat fa inna quluba ahli syahawati mahjubatun anni. Dawud, elingna umatmu. Allah memerintahkan begitu. Daud, umatmu elingno khundir wa andir qaumaka an akli syahawat. Umatmu elingno nek mangan aja mengikuti keinginan. Pengin soto tuku soto, pengin kari tuku kari, pengin sate tuku sate. Ndak boleh. Fa inna quluba ahli syahawati mahjubatun anni. Karena hati orang-orang yang mengikuti syahwat itu tertutup dari Allah. Sampai urusan mangan sing mengikuti keinginan ndak boleh, lha wis ta. Ngene kalau jenengan kok kepingin gule tuku tempe. Kok kepingin tempe mangano gule. Lho, ini kaya guyon tapi tenanan iki, betul iki. Nggih, nek kepingin gule mangano tempe. Nek kepingin tempe mangano lho betul ini. Bila kita memakan sesuatu yang kita enggak berkeinginan, maka tidak akan kenyang, tidak akan banyak. Gimana betul? Sampai makan yang mengikuti syahwat itu keinginan. Itu menjadikan diri kita terhijab. Mahjubatun anni dalam hadis ini. Tertutup dariku. Tidak bisa mendekat kepada Allah. Padahal kita itu menganggap keinginan terhadap makanan itu sesuatu yang biasa. Gimana betul? Nah, padahal dalam bahasa agama enggak begitu. Enggak begitu. Masalah. Enggak ada gitu. Masalah. Pentingnya ngaji itu di sini. Orang-orang yang mengikuti syahwat maka sebenarnya dia tidak memerangi nafsunya. Lah orang berpuasa ketika berpuasa semua keinginan ditahan. Luar biasa. Semua syahwat ditahan. Syahwat urusan lanang lawan jenis ditahan. Syahwat urusan makan, syahwat itu keinginan ya. Syahwat urusan makan ditahan. Sing ora ditahan syahwat urusan tidur biasa. Ya padahal itu juga kategori syahwat itu. Wong poso niku terus akhirnya malah kesempatan. Apa aku poso. Ben gak maksiat aku tak turu wae. Padahal panjen hobi turu pancen.
Pancen hobi turu. Ini kan problem juga. Ampun. Maka orang yang berpuasa itu karena nafsunya ditekan, maka Allah sendiri yang memberikan pahala. Karena mujahadatun nafs. Nah, pun para jamaah, sampai sini dulu sebagian keterangan tentang keutamaan puasa. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Monggo. Waalaikumsalam. Okay. Jadi yang ditanya tentang arah kiblat. Menurut saya, sebenarnya beberapa saat yang lalu pernah sempat ramai urusan kiblat-kiblat itu, ya? Beberapa tahun yang lalu, sebelum pandemi, insya Allah. Akhirnya ada masjid yang melakukan renovasi arah. Masuk Nurul Islam itu renovasi arah. Ngeten. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu pada di situ yang dimaksud satroh. Lah ini yang menjadi bahasan di kalangan ulama. Jadi kalimat satroh itu sebenarnya ancer-ancer cara wong Jawa, ancer-ancer. Lah di antara ancer-ancer itu ada nilai namanya nilai toleransi. Ada nilai namanya nilai toleransi. Nek ampel saya ndak heran saya. Ada lagi di mana itu, di lupa saya tempatnya, di daerah Jakarta itu. Daerah apa itu? Itu wah super itu, lurus sekali dengan, bukan Masjidil Haram, bukan. Lurus sekali dengan Ka'bah.
lurus sekali dengan Ka'bah. Kalau Masjidil Haram itu kan kalau kita lurus begini, kalau lurus Masjidil Haram itu mbok kena tembok, mbok kena apa kata-kata boleh lurus Masjidil Haram, apa kena apa jeneng ini. Halamannya kan masih dikatakan lurus Masjidil, tapi lurus dengan Ka'bah sulit itu. Ampel itu lurus Ka'bah. Lurus Ka'bah, Ampel itu. Kalau difokuskan lagi, diperbesar, lurus Ka'bah itu. Bukan lurus Masjidil Haram. Luar biasa. Kenapa? Loh, banyak orang Mbah Bolong di situ. Jadi Mbah Bolong kan ceritanya begitu kan? Jadi ketika membangun itu didudul imamane, dilurus ke Ka'bah. Nah, kita kan gak ono sing dudul, akhirnya ya ono mencong merote. Bagaimana menyikapi ini? Nuwun sewu, ada toleransi. Akhirnya di yang ngurusi bagian apa itu, para ulama yang ngurusi bagian itu diskusi. Memang derajatnya itu nun sewu, memang bergeser, bergeser. Sehingga tahun kemarin itu terjadi roto umek karena memang terjadi pergerakan. Bumi itu kan bergerak. Pulau Jawa itu kan mulai bergerak begini. Pulau Jawa. Ini panjangan betul-betul nyenter di Jawa itu. Pulau Jawa. Pulau Jawa itu membujurnya dari mana ke mana? Timur barat, bukan utara selatan kan? Kalau ditarik lurus itu lurus betul, diarahkan ke Ka'bah betul. Niku lurus pintu Ka'bah. Betul itu. Asal pas ngukur. Jadi mujure Pulau Jawa timur barat itu lurus pada pintu Ka'bah. Panjenengan ndonga nang depan pintu Ka'bah kira-kira mandi apa ora? Mandi, ditarik ke belakang sampai Pulau Jawa, karek ngepasno wae. Dadi wong Jawa akeh sing mandi dungane, bersyukur kula. Lho betul itu. Nah, jadi ada angka toleransi yang dimakfu, yang bisa diterima urusan satroh tadi. Karena tidak dengan kalimat meluruskan dengan tepat, tapi menggunakan kalimat satroh, ukuran ancar-ancar, sehingga bila terjadi dalam ruang batasan toleransi ini maka dimakfu. Saya lupa berapa derajatnya, saya lupa toleransinya. Kalau terlalu atau melebihi toleransi ini maka sebaiknya memang direnovasi. Orang perlu merenovasi masjidnya, mungkin softnya saja, begitu nggak apa-apa. Begitu. Jadi saran saya untuk kembali dilihat. Saya tidak hafal itu toleransinya berapa. Waktu rame-rame ini kok sempat ngapal nih, tapi saya wis lali meneh. Apanya itu? Penyimpangannya. Dari arah kiblat miringnya berapa ini? Dulu. Mboten ngakean ta niku. Kalau nggih. Iya. Artinya begini maksudnya. 0,1 derajat di titik sini. Itu memang di sana bisa 5.000 kilo. Iya, nggih. Yang penting di titik sininya berapa derajat, kan begitu ya. Nah ini melebihi angka toleransi atau tidak? Kalau melebihi maka sebaiknya kalau 40 derajat enggak ketinggalan. Kalau di titik sini 45 derajat itu kan begini, ini 45 derajat gitu. Kalau kiblat di sini, kiblat di arah sana, kita menghadap sana, ini namanya 45 derajat. Kalau 40 derajat kan lulakno memen begitu maksud saya. Pilar. Ini coba manggen saya tidak bawa alatnya ya. Jadi dicek lagi kira-kira
Ada kan itu apa itu? Di HP aja ada kok itu, apa namanya itu? Arah kiblat itu loh. Nah, itu bisa dicek itu. Kalau memang non sewu, seingat saya toleransinya itu di bawah 5 derajat. Seingat saya nih, saya nggak berani ngomong dulu lah, nanti kita lihat lagi. Kalau lebih dari itu maka ya wajib itu. Sedikit. Itu perlu lah kajian, nanti kita cocokkan dulu. Kalau 40 derajat itu, kalau ini kan 45. Kalau 40 kan ngoten mawon nih. Lah ini bahaya ini. Ngadep nanti kan begitu kan. Jadi begitu Jadi kalau kita masih dalam ruang toleransi tadi, tidak perlu dirubah. Tapi kalau sudah melebihi itu maka harus. Sampun ngoten riyen nggih. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.